studi Bukovanski dan teman-teman itu mengukur sebetulnya kaitan antara politik dan penegakan hukum. Jadi penegakan hukum oleh KPK itu ikuti siklus politik gitu. Jadi nanti bisa ditampilkan papernya gitu. Jadi sebelum menjelang pemilu, penegakan hukum dilakukan untuk menertibkan lawan-lawan politik, menertibkan koalisi. Jadi yang koalisi yang paling banyak kena. Setelah pemilu, penegakan hukumnya kemudian menyasar oposisi. Gitu. Jadi bicara demokrasi ini bukan cuma ngomong DPR dan politisi ya. Bicara demokrasi itu bagaimana pesantren itu dapat bantuan dari negara agar makin besar. Bicara demokrasi hari ini bagaimana yang harusnya anggaran sekolah Garuda itu harusnya bukan sekolah Garuda tapi ada gontor bukan cuma di Ponorogo, di kota-kota yang lain gitu ya. Jadi itu bicara demokrasi. Bicara demokrasi itu bagaimana kemudian dana desa nggak tiba-tiba diambil direncanakan dari Jakarta gitu ya. Bicara demokrasi itulah bagaimana jalan desa itu bisa diperbaiki. Bagaimana kemudian masyarakat miskin di desa itu dapat bantuan. Halo teman-teman Ruang Publik. Kita di episode selanjutnya kedatangan tamu Mas Danang Widoyoko. Halo Mas. Halo. Gimana kabar Mas? Kabar baik. Ya. Mas Danang ini sekarang direkturnya TII Mas ya? Namanya Sekretaris Jenderal. Sekjen? Ya, Sekjen Transparansi Internasional Indonesia. Itu sudah lama Mas di situ kan? Sejak tahun 2020. Jadi Transparansi Internasional Indonesia ini chapter atau ini organisasi di Indonesia, tapi berafiliasi dengan Transparansi Internasional global yang sekretariatnya ada di Berlin. Jadi ada sekitar 100 chapter seluruh dunia di 100 negara gitu ya. Masing-masing independen tetapi berafiliasi. Jadi dengan berafiliasi itu kami mendapatkan kerjasama untuk riset-riset, untuk kajian-kajian terutama tentang pemberantasan korupsi ya. Ada bermacam-macam produknya. Salah satu yang barangkali dikenal publik sangat luas itu indeks persepsi korupsi. Karena ini mengukur keberhasilan atau kegagalan suatu negara dibandingkan negara lain dalam memberantas korupsi. Itu yang tiap tahun ditunggu nih karena di launchingnya di bulan Januari atau awal Februari lah kira-kira itu ya. Itu yang banyak ditunggu. Selain itu juga ada banyak produk-produk yang lain juga. Nanti kita akan share ini. Jadi mohon maaf baru sempat mampir padahal sebenarnya tetangga nih kantor saya dan studio ini dekat tapi nggak nyangka ini bahwa ternyata karena terlalu dekat sampai lupa mampir. Ya. Tapi indeks kemarin sekarang sempat ramai Mas ya karena turun. Itu komponennya apa aja tuh Mas sebelum kita bicara angkanya itu? Jadi, secara garis besar lah ya. Indeks persepsi korupsi ini kan namanya indeks ya. Indeks itu. Jadi indeks dari persepsi. Jadi problem dari korupsi ini kesulitan untuk mengukur gitu ya. Mengukurnya itu kan kalau ditanya satu negara ini berhasilnya apa? Ini apa cara mengukurnya kan? Kalau dari kasus, jumlah kasusnya berarti kan yang terukur nanti yang tertangkap adalah kinerja penegak hukum. Yang paling banyak mengusut kasus berarti dianggap lebih baik. Padahal itu baru sisi penegakan hukum. Atau bisa jadi kinerja media masanya yang banyak melakukan investigasi, jadi membongkar banyak kasus ya. Jadi itu muncul banyak pertanyaan, banyak perdebatan. Lalu kemudian Transparansi Internasional memilih mengukur persepsinya gitu ya, persepsi masyarakat tentang korupsi di satu negara dibandingkan negara lain. Jadi unit analisisnya ini negara. Jadi kadang-kadang kalau ditanya lalu rekomendasi untuk Indonesia sendiri apa, saya kadang nggak bisa jawab detail karena memang surveinya itu membandingkan satu negara dengan negara yang lain. Bukan di satu negara ini apa saja problemnya atau di satu negara provinsi mana yang lebih korup atau enggak, itu beda lagi. Ya. Karena kan orang-orang suka berasumsi begini. Ini korupsi setelah reformasi ini makin jelek. Zaman Soeharto dulu korupsinya sedikit katanya gitu kan. Sekarang setelah reformasi makin banyak korupsinya. Zaman Soeharto media nggak boleh memberitakan. Jadi nggak tahu ada korupsi apa enggak. Kalau dianggap itu penegakan hukumnya atau jumlahnya, nah sekarang ini kan lebih banyak. Sekarang lebih banyak. KPK, ada polisi, ada kejaksaan. Dulu kan nggak boleh, nggak ada KPK juga. Dulu nggak ada KPK terusnya. Nah,
Kalau kita masuk ke tahun ini, yang terbaru kita kan turun berapa poin itu, Mas? Jadi sebenarnya naik turun ya. Puncaknya itu sebetulnya kita skor tertinggi itu 40 di tahun 2019. Itu launchingnya 2020 ya. Oh iya, saya ingat itu. Sebelum revisi Undang-Undang KPK. Karena setelah revisi. Itu setelah revisi lalu kemudian ngedrop ke 37 tahun berikutnya. Sempat naik 38, 37, 34 lalu kemarin tadi turun ke 34. Skornya 34, sebelumnya dari 37. Nah, uniknya ini indeks persepsi korupsi, ini juga namanya survei ya, indeks ya. Itu tentu ada catatan metodologinya. Pertama bahwa yang dinilai itu negara. Negara satu dibandingkan negara yang lain. Nah, yang diukur itu persepsinya tadi saya singgung. Yang ketiga ini diukur tiap tahun. Nah, kalau membuat survei tiap tahun dan semua negara itu secara finansial nggak mungkin dilakukan. Karena terlalu mahal survei seluruh dunia, terlalu mahal. Gitu ya. Jadi yang dicari adalah survei-survei lain, ternyata ada. Ada beberapa survei yang mengukur soal korupsi, tetapi sifatnya regional. Seperti ada PRC itu Political Economy Risk Consultancy, itu lembaga konsultan bisnis yang berbasis di Hong Kong. Dia mengukur hanya di Asia Pasifik saja nih. Dia membandingkan Indonesia dengan Filipina, dengan Singapura, dengan Thailand, dengan India. Ya tapi nggak dengan Myanmar ya, karena itu nggak level kita lah gitu ya, dengan Taiwan, dengan Hong Kong gitu ya, itu yang level pusat bisnis di Asia gitu ya. Jadi sebagian itu ada, atau ada juga yang sifatnya global tapi sektoral, seperti World Justice Project itu ada Rule of Law Index, indeks penegakan hukum, Rule of Law. Itu hukum, sektor hukum seluruh dunia, tapi yang sektor hukum saja gitu ya. Nah, ada satu pertanyaan soal korupsi. Nah, itu yang kemudian pertanyaan itu diambil gitu. Pertanyaan itunya diambil. Atau kemudian ada survei lain konsultan bisnis juga, IMD. IMD ini sekolah bisnis di Swiss. Dia bikin survei resiko berbisnis gitu. Satu resiko berbisnis adalah korupsi. Ada ininya, ada komponennya. Ya, komponen itu diambil. Itu diambil, pertanyaan-pertanyaan itu diambil dibandingkan satu negara dengan negara yang lain. Tentu dengan perhitungan statistiknya ya, kemudian bisa dibanding-bandingkan. Nah, menariknya karena ya itu surveinya ada yang dari Hong Kong, ada yang World Justice Project itu di Eropa, kalau nggak salah ya lupa detailnya. Lalu ada survei politik, Variety of Demokrasi, FIDEM. Kalau teman-teman diskusi soal kemunduran demokrasi itu FIDEM salah satu referensinya. Nah, FIDEM ada komponen pertanyaan korupsi juga. Nah, itu kan di Gothenburg dan di Swedia kan ininya. Jadi di Swedia. Ada IMD dari Business School di Swiss. Gitu. Jadi dari berbagai penjuru dunia, ada PRS itu ada di Amerika, bisnis di Amerika. Jadi hampir sulit untuk kadang-kadang sulit untuk mengotak-atik datanya karena memang dari beragam lembaga survei berbeda dan masing-masing bekerja dengan independen. Ya. Itu yang membuat ini justru di situ kredibilitasnya karena lebih objektif ya. Tidak ada bias Asia, tidak ada bias Eropanya. Karena ada yang dari Asia juga, bukan juga dari Amerika, dari Eropanya, ada yang bisnis tapi juga ada yang FIDEM itu politik. Survei politik ya, Rule of Law Index itu survei hukum, jadi nggak ada bias bisnisnya juga. Karena dulu kan, jadi generasi awal indeks persepsi korupsi dikritik karena bias bisnis, ya. Karena itu awalnya memang diambil data dari survei bisnis, tapi sekarang kan ada survei politik, ada survei hukum, jadi lebih beragam ininya. Kemudian bias Eropa karena dari Jerman itu, Transparansi Internasional kan biasnya di Jerman. Sekarang ada yang dari Amerika, ada yang dari Asia gitu ya. Jadi relatif beragam dan itu kemudian menjadi lebih objektif ini ya. Enggak dianggap anti asing juga, Mas? Lagi tren soalnya. Karena ya mohon maaf ya, silakan saja disebut anti asing, tapi misalnya ada Global Insight itu, Global Insight. Pak Purbaya nemuin S&P. Kalau ya kalau dibilang anti asing, Purbaya yang anti asing.
Kan Pak Purbaya ke Amerika nemuin lembaga-lembaga rating. Iya. Salah satunya S&P. Salah satu data S&P yang satunya dipakai di indeks persepsi korupsi. Kalau disebut nanti asing, kenapa Pak Purbaya ketemu di sana pula ya, di Amerika gitu atau di luar negeri atau di mana. Jadi nanti asing yang mana jadi ini gitu. Jadi mohon maaf jadi memang asingnya di Amerika, Eropa atau Asia kita nggak ngerti nih. Jadi isu anti asing ini menjadikan diskursus yang udah mengalihkan bias. Jadi nggak jelas itu. Mengalihkan substansi sebetulnya. Orang kita pada dasarnya memperbaiki hukum biar ada duit masuk investasi kan di Indonesia. Memang diundang. Kok tiba-tiba mobilnya aja diundang masuk. Mahindra dari India, mohon maaf ya. Koperasi dari luar diminta masuk gitu kan. Jadi itu kontradiktif memang. Jadi itu memang untuk mengacaukan memperkeruh suasana. Jadi bukan untuk menjernihkan. Jadi mengaburkan kita dari substansi. Nah, apa pentingnya ada indeks korupsi ini, Mas? Indeks persepsi korupsi itu sebetulnya diniatkan untuk menilai kinerja satu negara dalam memberantas korupsi. Awalnya tentu ada kepentingan bisnis ya, karena korupsi itu hambatan buat berbisnis. Ya. Karena bisnis ada korupsi itu kan kayak pajak tambahannya. Misalnya Anda sudah bayar pajak kemudian dipalak preman, ada palak lagi. Harus keluar duit lagi kan. Keuntungannya harus dikurangi kan. Nah, gitu ya. Itu tuh satu kepentingan bisnis. Tetapi kemudian korupsi kan bukan cuma soal bisnis, tetapi juga pelayanan publik kan. Ke masyarakat. Ke semua level masyarakat malah. Korupsi di sekolah itu berdampak ke orang tua yang mungkin dan anak-anak yang dari kelas paling atas sampai yang paling miskin bisa kena gitu ya. Korupsi di perbankan bisa memukul semua orang gitu. Itu bukan cuma bisnis gitu ya. Artinya korupsi itu bukan lagi cuma persoalan bisnis, tetapi juga persoalan bagaimana pelayanan publik ini diberikan dengan baik dan seadil-adilnya. Jadi kita mesti ngomong keadilan di sini ya. Artinya korupsi itu membuat pelayanan publik tidak adil. Karena apa? Karena orang kaya itu tidak masalah dengan korupsi karena mereka punya uang untuk bayar suap, nggak masalah. Sementara orang miskin terlalu berat. Ini bukan suatu yang abstrak ya. Misalnya soal korupsi dalam pelayanan SIM. Bagi kelas menengah gitu, harus jadi barangkali daripada nunggu sehari 2 hari di ini lebih cepat lewat biro jasa ya. Saya percaya nggak Mas? Saya dulu pernah untuk membuktikan itu. Saya nyari kontak orang-orang yang melayani. Jadi saya sampai punya 3 di Depok, di mana. Bisa bikin biro jasa. Pak, saya telepon, saya tanya berapa biayanya. Ada yang 500, ada yang 550, ada yang 600. Segitu tarifnya segitu. Padahal resminya 100 sekian lah, di bawah 200 itu ya ininya. Nah, bagi kita mungkin bagi kelas menengah tidak terlalu masalah uang segitu daripada waktu seharian habis atau berkali-kali ini ya. Tapi bagi orang miskin itu terasa berat banget. Mas. Berat itu ongkos itu sangat mahal gitu ya. Itu makanya soal korupsi itu bicara soal keadilan. Ya. Bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan terlepas kemampuan ekonominya. Apapun latar belakang. Jangan orang yang di Jakarta mendapatkan lebih sementara yang di pelosok-pelosok daerah itu pelayanannya kurang gitu kan. Nah, kalau bicara indeks korupsi ini salah satu yang membuat orang-orang selain faktor keadilan terutama itu ya. Keadilan itu adalah faktor utama. Ini dianggap kan Indonesia ini kan sekarang susah dapat investasi dari luar ya kan. Fiskal kita itu habis-habisan lah, duitnya nggak ini. Jadi duitnya nggak masuk. Itu juga karena diantaranya kita dianggap oleh global itu indeks korupsinya buruk. Oh, itu salah satu ukuran. Salah satu ukuran. Dan saya dapat bukti yang langsung itu dari teman-teman di Kemenkeu, ada staf di Kemenkeu yang bercerita gitu ya. Jadi salah satu kalau Kemenkeu pakainya dia ambil indeks persepsi korupsi ya, dimasukkan buat laporannya, tetapi yang mereka konsultasi langsung, didiskusi langsung adalah World Bank. Itu juga bikin namanya governance meter. Metodologinya hampir sama dengan indeks persepsi korupsi. Jadi di berbagai survei diambil komponen korupsinya. Itu terkenal itu Daniel Kaufman, walaupun dia tidak serutin indeks persepsi korupsi ya, tapi World Bank Governance Meter itu juga jadi dia mengukur ada 6 dimensi, salah satunya soal korupsi, control of corruption.
control of corruption, ada aspek hukumnya, ada berbagai macam ini. Dan itu yang Kementerian Keuangan berdiskusi dan juga memasukkan ke dalam analisis mereka. Bagian dari proses pengambilan kebijakan gitu ya. Jadi ini penting karena itu tadi bahwa di pemerintah sendiri juga memperhatikan indeks-indeks global. Jadi indeks persepsi korupsi, governance matter, atau yang di ekonomi tadi ada Fitch, ada Moody's, Standard & Poor's, itu kan sebetulnya persepsi global terhadap perekonomian atau situasi ekonomi politik di Indonesia. Dan itu yang membuat orang mau invest apa enggak. Kan makanya kemudian sebagian dari indeks persepsi korupsi datanya kan dari risiko bisnis, lembaga konsultan yang memberikan konsultasi tentang risiko berbisnis seperti di Hong Kong tadi PRC, Political Economy Risk and Consultancy, dia memberikan analisis risiko berbisnis. Salah satunya korupsi. Tentu ada soal keamanan, soal rule of law segala macam ya. Tapi korupsi salah satu faktor yang membuat ini tempat yang layak investasi apa tidak. Itu yang saya kira menjadi perhatian dari investor. Itu mungkin yang kenapa Pak Purbaya misalnya atau pemerintah atau Pak Prabowo Presiden rajin jalan-jalan kan cari investor sebetulnya. Katanya beli minyak, beli investasi kan mencari dana asing sebetulnya. Barang-barang asing ya. Itu enggak dianggap anti asing. Ya itu tadi itu keluar lagi lah. Itu memperkeruh. Keluar dari substansi diskusi kita itu nanti. Iya. Dan itu diantaranya karena investasi investasi dari luar itu juga nggak masuk, itu mempengaruhi GDP kita itu. Kondisi ekonomi. Kan GDP itu ada I-nya kan. Ada investment kan? Selain konsumsi dalam negeri konsumsi belanja pemerintah dan investasi. Faktor itu yang membuat ininya naik apa tidak GDP-nya gitu ya. Jadi kalau investasi itu utama dari luar masuk, sederhananya gini nih. Ada investor itu mau bikin pabrik mobil di Indonesia ya. Katakanlah kemarin itu yang saya sering lewat itu kan Hyundai, kalau kita naik tol itu di MBZ itu kelihatan sebelah kiri gede banget. Kalau dia bikin pabrik di situ, itu dia bikin pabrik kan buruhnya orang Indonesia. Untuk bangunnya orang Indonesia, buruh operatornya orang Indonesia. Betul. Paling orang Koreanya cuma manajer aja gitu ya. Lalu karena buruhnya orang Indonesia, di situ pasti ada banyak warung, warteg yang makanan Indonesia lah. Makan Korea mungkin manajernya ke Jakarta kalau cari makanan Korea gitu ya. Kos-kosan ada apa? Kos-kosan segala macam. Itu berarti ekonominya bergerak kan? Bergerak gitu ya. Belum lagi komponen-komponennya, kan sebagian ada kewajiban TKDN. Tingkat komponen dalam negeri. Mengapa harus dibangun di sini? Ini bagian dari yang disebut hilirisasi ya. Kita mengenal hilirisasi itu kan di pertambangan. Ini salah satu bentuk hilirisasi juga, salah satu bentuk lain ya, varian lainnya. Jadi dia menanamkan modal di sini, lalu spare part-nya kan sebagian buatan Indonesia. Jadi menggerakkan manufaktur lokal gitu ya. Mungkin nggak semuanya diimpor, paling diimpor blok mesinnya, tapi kacanya, joknya atau kulit untuk jok gitu, semuanya mungkin buatan sini lokal. Gitu ya. Karpetnya gitu ya, ini buat karet-karetnya itu mungkin buatan lokal dan itu menggerakkan industri lokal. Jadi multiplier efeknya itu panjang nih kalau ada pabrik yang didirikan di sini. Kalau impornya utuh ke sini, berarti kan multiplier efeknya nggak di sini tapi di lokasi pabriknya di sana gitu. Kalau CBU lah istilahnya. Completely backup seperti untuk koperasi itu tadi. Jadi nanti kita diskusi. Jadi kan faktor itunya tidak memberi manfaat yang cukup banyak gitu. Betul. Makanya kemudian ada kebijakan hilirisasi di pertambangan kan, artinya dilarang ekspor bahan mentah tapi diolah, diproses dulu dalam negeri. Karena apa? Kalau diproses dalam negeri pasti butuh buruh lokal, butuh komponen-komponen dari dalam negeri, lalu kemudian itu menggerakkan ekonomi dalam negeri kan. Ada sebagian orang yang dapat pekerjaan gitu kan. Kalau ada pekerjaan kan dia menambah ke konsumsi gitu, menambah ke GDP gitu. Itu secara umum sederhana soal ekonomi, mengapa investasi asing itu penting untuk penggerakan ekonomi itu. Dan emang benar ya Mas, sekarang kan banyak orang berseliweran bilang ya ini sekarang APBN kita berdarah-darah itu diantaranya juga karena investasi juga nggak banyak masuk, terus program-program di dalam negeri juga banyak,
ada program populis ya, misalnya ada MBG makan bergizi gratis, terus Kopdes misalnya, terus ada lagi yang beberapa mungkin ya yang lain, tapi yang paling banyak dibicarakan itu yang MBG misalnya. MBG karena semua melihat langsung dan merasakan langsung dan bisa banyak di cerita. Pemerintah ada efisiensi dulu kan, ada efisiensi di tingkat pemerintah pusat, daerah. Dananya diambil jadi dana dari pemerintah pusat sebagian dialihkan untuk MBG, termasuk dana pendidikan yang dipotong untuk besar MBG. sekali. Iya besar sekali. Jadi 20% anggaran dana pendidikan itu sebagian dimasukin MBG di situ. Lalu tahun ini mulai terasa Pemda sebagian dananya dana bagi hasil ya. Transfer ke daerah turun karena diambil untuk pemerintah pusat, malah dana bagi hasil juga dipotong. Padahal dana namanya bagi hasil itu kan sebenarnya hak daerah. Haknya daerah. Hak daerah. Ini saya sangat khawatir betulnya bicara ini karena ini pondasi pusat dan daerah ya. Ini yang sebetulnya membuat saya sangat khawatir sebetulnya ketika transfer ke daerah itu dipotong ya. Apalagi yang dipotong itu dana bagi hasil atau hak daerah ya. Itu hak daerah. Hak daerah kan dana bagi hasil dari pertambangan. Kan sekian persen masuk ke pusat ada formulanya, sekian persen untuk daerah. Kalau diambil berarti menyalahi formula itu. Yang harusnya hak untuk daerah itu berkurang tuh hak ini. Misalnya provinsi, kabupaten penghasil tambang, penghasil minyak itu kan udah daerah. Itu kan dari produksi dari daerahnya, tiba dia diambil ke pusat. Hasilnya itu. Kan dulu diambil pusat untuk didistribusikan dan ada formulanya. Sekarang dipotong, berarti ditarik semua ke sini. Ini sebetulnya mengancam sebetulnya sekali lagi saya sangat khawatir karena ini relasi pusat dan daerah. Harap diingat relasi pusat dan daerah itu kita menikmati situasi yang relatif aman, tidak ada konflik terbuka. Itu kan setelah reformasi, setelah bencana Aceh 2004 ada perjanjian damai Helsinki, itu Aceh tuntas. Kita masih ada di Papua tapi ya sebagian Papua gitu ya. Tapi dengan daerah lain kan relatif selesai. Padahal dalam sejarah Republik ini berdarah-darah relasi pusat dan daerah. Mohon maaf ini bapaknya Pak Prabowo itu Sumitro Djahadikusumo itu melarikan diri karena mau ditahan Soekarno pada waktu itu gejolak PRRI Permesta kan. Soal pusat dan daerah juga ini. Itu dianggap duitnya tarik ke Jakarta, ada protes dari daerah lalu angkat senjata, lalu kemudian ada sebagian ditangkapi dan Pak Sumitro melarikan diri ke luar negeri bersama Prabowo kecil gitu kan. Saat kecil. Itu kan relasi pusat dan daerah sebetulnya. Betul. Lalu pada masa Orde Baru kurang apa kita melihat praktek pelanggaran HAM mulai dari Aceh di beberapa daerah. Itu kan juga berdarah-darah ya. Termasuk juga barangkali Timor Leste mungkin berbeda, tapi itu kan juga soal pusat dan daerah, relasi antara Jakarta dengan daerah. Nah kalau ini tidak dibenahi, saya khawatir ini akan memicu persoalan berikutnya yang lebih besar lagi gitu ya. Saya khawatir betul soal ini. Dan sekarang malah diperluas dengan desa sampai ke desa kan, potong lagi dana di desa. Sebagian diambil di pusat, jadi otonomi desa itu diambil dan otonominya celakanya diambil untuk kepentingan yang kita nggak ngerti karena programnya dibuat dari pusat. Jadi prinsip desentralisasi otonomi sampai ke tingkat desa itu, dana desa itu kan memberi kepercayaan bahwa yang mengerti persoalan dan bisa menyelesaikan itu adalah bahasa ini akamsinya orang lokal. Yang ngerti masalah di desa ya orang desa. Makanya orang desa perlu mendapatkan anggaran untuk menyelesaikan persoalannya. Gitu. Yang mengerti persoalan di daerah dan kebutuhannya ya ada di Pemda. Makanya Pemda punya otonomi. Gitu ya. Termasuk provinsi. Jadi mereka punya otonomi, punya keleluasan dan punya anggaran untuk menjawab persoalan di daerah. Karena hampir sulit diselesaikan semuanya dari Jakarta. Betul. Gitu ya. Ini desentralisasi atau otonomi daerah ini kan berangkat dari kejadian lama selama Orde Baru. Kan. Makanya muncul otonomi daerah. Muncul otonomi daerah untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan itu. Pada masa Orde Baru. Karena Orde Baru semuanya ada di Jakarta. Di Jakarta. Daerah udahlah hanya jalan gitu aja. Dan waktu itu kalau tidak salah itu kan pemerintah atau pimpinan daerah itu kan banyak dari tentara dulu ya Mas ya. Oh iya, karena ini jadi ini. Dulu kepala daerah itu yang milih kan DPRD. Mengapa kita menolak gagasan itu ya? Karena itu mengembalikan ke Orde Baru. Jadi itu
pemilihannya itu saya agak lupa, tapi intinya DPRD itu menunjuk 3 calon, merekomendasikan 3 calon, kemudian pemerintah pusat yang menentukan siapa kepala daerahnya. Dan itu kemudian banyak drop-dropan ya dari pemerintah pusat yang kan mereka punya partai Golkar yang dominan ya di ke daerah gitu ya. Lalu kemudian calon-calon dari pemerintah pusat pasti terpilih lah gitu. Jadi drop-dropan ada dari terutama tentara segala macam pada masa itu. Makanya Dwi Fungsi ABRI itu diprotes oleh teman-teman mahasiswa pada masa itu gitu ya. Nah, ini kan seperti dikembalikan ke masa lalu ya. Artinya kan mulai sentralisasi gitu ya. Pemilihan pilkada ditarik menjadi ada isu-isu itu pusat gitu. Itu yang semua para pendukung ini ya. Saya sempat melihat di beberapa media sosial orang bicarakan yang mendukung pemilu kembali ke DPRD itu mengabaikan persoalan bahwa betul ada korupsi, tapi pemilu DPRD juga ada korupsinya, besar juga. Jangan tutup mata itu ya. Kalau sekarang barangkali korupsinya untuk membeli suara masyarakat, dulu juga untuk membeli suara tapi diberikan kepada elit partai di lokal hingga ke nasional. Itu kan belum terjadi itu ya. Belum terjadi. Yang sudah terjadi yang sentralisasinya. Otonomi daerah sudah nggak ada, tergerus. Kalau tidak mau mengatakan nggak ada, karena kan begitu ingat kasus Pati kan kemarin itu kan Pati yang orang demonstrasi itu kan paling ramai. Anggaran kan karena pemotongan anggaran transfer ke daerah dipotong. Dia berkurang terus akhirnya inisiatif pajak dinaikin biar daerah punya duit kan dan bergejolak di mana. Daerah disuruh nyari duit sendiri. Padahal sebelumnya dengan Undang-Undang Cipta Kerja sebagian kewenangan daerah sudah ditarik ke pusat. Termasuk yang yang tambang itu semua ditarik ke pusat. Jadi yang ada di daerah tinggal PBB, pajak bumi dan bangunan, yang kemudian memicu demonstrasi besar-besaran di Pati dan juga diprotes di banyak daerah gitu. Karena itu yang tersisa. Ini kalau kapasitas fiskal daerah. Dana bagi hasil ini menjadi isu besar dan membuat kecewa kepala-kepala daerah. Berantakan ini. Sudah mulai secara terbuka gitu ya. Terutama waktu itu saya cuma dengar lihat di satu media sosial tuh gubernur di Sulawesi memprotes kewenangannya Pak Tambang gitu, Bang, ditarik ke pusat. Sementara kalau terjadi kerusakan lingkungan, dampak sosial, dampak lingkungan itu urusan Pemda. Nggak fair gitu ya. Nggak fair ininya dari situ. Ternyata malah makin diperluas sentralisasinya dengan pemotongan transfer ke daerah gitu ya. Itu yang membuat ini menjadi tidak ini ya. Saya sangat khawatir ya bahwa ini akan menimbulkan gejolak hingga ke daerah gitu ya. Iya. Sementara memang program-program strategis nasional itu seperti nggak bisa dikritik sama. Untouchable. Ini yang kemudian ini kembali ke korupsi. Ini kan menjadi kontradiktif ya. Ada beberapa kontradiksi dalam pemberantasan korupsi. Pertama, penegakan hukumnya gencar tapi indeks persepsi korupsinya jeblok. Kemudian penegakan hukumnya juga gencar tetapi korupsi di depan mata seperti MBG, koperasi, daerah itu seakan-akan untouchable. Ini misalnya kan konyol ya, beli kaos kaki miliaran. Ini ada perencanaannya apa enggak? Motor. Yang lucu yang beli motor itu, temuan teman-teman di ICW yang menelisuri pengadaan barang dan jasanya kan motor listrik itu dibeli, kontrak yang ditandatangani beberapa hari sebelumnya baru dibentuk perusahaannya, didirikan. Itu kan nggak fair, nggak mungkin ini. Jadi kalau tendernya benar, yang bisa ikut tender itu perusahaan yang sudah eksis dan punya pengalaman. Betul. Kalau beli perusahaan dengan pemerintah, kalau nggak punya pengalaman, kalian minggir, nggak bisa. Ini kan harus punya pengalaman. Beberapa tahun lalu kita sudah menerapkan itu kan, Mas, tender segala macam. Iya, tender terbuka. Jadi di atas 200 aturannya sangat ketat. Iya. Gitu ya. Nah ini saya khawatir ini diperadali semuanya nih. Kelembagaan yang sebetulnya digunakan untuk mencegah korupsi ini dimulai dihilang-hilangkan atau dipinggirkan jika menyangkut program strategis nasional. Itu ya. Itu yang kemudian membuat pertanyaan. Termasuk juga misalnya promosi dan mutasi pegawai, nanti kita bicara soal bagaimana militerisasi gitu ya, karena militer menduduki jabatan sipil tanpa mulai proses meritokrasi ya, seleksi terbuka atau kemudian dulu namanya lelang jabatan zaman Jokowi gitu ya. Jadi orang dipilih berdasarkan latar belakangnya bukan kapasitasnya gitu ya. Iya.
penegakan hukum tadi udah kadung nyinggung Mas ya. Kan ada banyak penegakan hukum yang aneh-aneh ini. Menteri-menteri misalnya Pak Nadiem, terus Pak Tom Lembong, Gus Yakut, yang tidak logis semuanya sebetulnya. Kan nggak ada bukti dia menerima uang kan? Ya, itu yang membuat penegakan hukumnya menjadi dipertanyakan dan membuat tidak ada trust, kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum itu sendiri gitu ya. Itu juga menjadi bagian dari yang ini sangat itu. Makanya itu menjelaskan mengapa kemudian penegakan hukumnya gencar tapi indeksnya jeblok. Karena mohon maaf ada ketidakpercayaan terhadap proses penegakan hukum di Indonesia gitu ya. Apalagi kasus Nadiem karena ini melibatkan investor global. Nadiem dituding memperkaya Google-nya mau bersaksi aja sempat dihalangi jaksanya gitu ya, sempat ditolak jaksanya gitu ya. Jaksa nggak meriksa Google-nya juga. Ini kan kalau kita ngomong investasi asing, mereka salah satu investor-investor yang masuk ke Indonesia. Betul. Gitu ya. Itu menjadi pertanyaan gitu ya. Mereka mempertanyakan soal kredibilitas penegakan hukum dan kepastian hukum sebetulnya di Indonesia gitu ya. Karena kasus Tom Lembong kalau saya lupa baca detailnya, tapi itu kan menyangkut perdagangan minyak goreng kata tadi, kelangkaan minyak goreng. Benar jadi kelangkaan minyak goreng, tapi apakah kebijakan itu kesalahan administrasi tapi dijadikan pidana kriminal ya. Dan kemudian tudingannya ini kan semacam penegakan hukum untuk lawan politik gitu ya. Iya, digunakan. Jadi secara analisis garis besarnya sebetulnya pemberantasan korupsi ini tidak bisa dilakukan hanya dengan penegakan hukum. Malah justru berbahaya kalau menggunakan penegakan hukum. Kenapa? Berbahayanya kalau itu rawan disalahgunakan untuk lawan politik atau untuk motif-motif pribadi penegak hukum. Penegak hukum punya motif pribadi. Iya. Untuk naik pangkat, mempertahankan jabatannya gitu ya. Kan jaksa yang polisi yang berhasil memenangkan perkara kan otomatis dia naik pangkat gitu. Punya prestasi dan punya prestasi gitu. Jadi ada motif-motif pribadi yang itu masuk, belum lagi motif pribadi yang lainnya, ada problem korupsi di kepolisian, problem korupsi di penegakan hukum yang lain gitu ya, di hakim segala macam. Nah, jadi tidak bisa hanya mengandalkan penegakan hukum. Penegakan hukum ya, tapi itu hanya sebagian. Sebagian lainnya kan sebetulnya melakukan pembenahan dan reformasi di pelayanan publik, pelayanan bisnis. Pada akhirnya pemberantasan korupsi itu kan membuat masyarakat itu mendapatkan haknya gitu ya, dengan adil itu tadi. Para pebisnis itu mendapatkan haknya, mendapatkan proyek melalui proses tender yang fair, gitu, yang wajar, yang terbuka. Ya. Bahwa dia kalah tapi prosesnya terbuka gitu ya. Yang menang itu benar-benar yang terbaik, prosesnya yang terbuka. Terlepas apapun latar belakangnya gitu ya. Baik yang punya duit dan tidak duit bisa berkompetisi bersama. Itu kira-kira pemberantasan korupsi. Termasuk pelayanan publik yang lain. Masyarakat yang bisa bayar ataupun yang tidak bisa bayar suap tetap saja mendapatkan pelayanan yang sama gitu ya. Atau orang asing datang ke Indonesia yang tidak dipungut, tidak dipalak gitu, atau yang turis backpacker atau turis ini tetap mendapatkan pelayanan yang sama. Kira-kira pemberantasan korupsi itu membuat mendorong pelayanan publik dilakukan secara adil tanpa memandang latar belakang warga negara atau konsumen dalam pelayanan publik itu sendiri. Nah, untuk itu kemudian penegakan hukum itu hanya salah satu komponen. Ketika penegakan hukum jadi satu-satunya komponen, itu yang kemudian menjadi bermasalah karena itu pasti rawan disalahgunakan. Dan pemberantasan korupsi selalu terkait juga dengan penegakan hukum, akan terkait dengan politik. Ya. Ada studi menarik, studi empiris gitu ya. Mungkin perlu ujian lebih lanjut lagi, tetapi bahkan pada masa KPK sangat independen ya, sebelum direvisi tahun 2019 ya. KPK kan jadi studi ini studi Bukovanski dan teman-teman itu mengukur sebetulnya kaitan antara politik dan penegakan hukum. Jadi penegakan hukum oleh KPK itu mengikuti siklus politik gitu. Jadi nanti bisa ditampilkan papernya gitu. Jadi sebelum menjelang pemilu, penegakan hukum dilakukan untuk menertibkan lawan-lawan politik, menertibkan koalisi. Jadi yang koalisi yang paling banyak kena.
Setelah pemilu penegakan hukumnya kemudian menyasar oposisi gitu ya. Hukuman pada oposisi gitu ya. Jadi hipotesis itu dikonfirmasi oleh peneliti menunjukkan itu ada korelasi dari penegakan hukum dengan siklus politiknya, Bahkan itu pada KPK independen. Zaman di bawah BW, Bambang Wijoyanto, Abraham Samad dan sebelum direvisi gitu ya. Apalagi ketika setelah direvisi KPK kan berada di bawah presiden, jadi berada di bagian eksekutif. Jadi sepenuhnya dia menjadi alat eksekutif ya, sama seperti kejaksaan. Jadi revisi undang-undang KPK yang paling dasar itu sebetulnya paling telak itu adalah menghilangkan independensi KPK dengan gitu. cara menekan di bawah eksekutif. Itu yang saya kira dampak terbesar dari itu. Sehingga kemudian KPK ya sama seperti kejaksaan bisa menjadi instrumen efektif dari pemegang kekuasaan untuk entah menertibkan anggota koalisi. Jadi mengapa anggota DPR kita hanya mendengar core lagi nih. Kalau teman bilang kan bukan vokalis utama seperti dulu lagi anggota DPR. Sekarang backing vokal aja. Kalau mau jadi vokalis utama ini ada KPK, ada Kejaksaan Agung nih, ada polisi nih kan. Ya. Itu juga yang menjelaskan sekarang kenapa misalnya dalam kasus MBG yang belanjanya sembarangan, nggak ada aturan, tiba-tiba dia menawarkan. Nggak bisa masuk KPK, nggak bisa masuk Kejaksaan. Karena KPK itu dan Kejaksaan ada di bawahnya eksekutif. Bisa dilarang untuk menangani itu. Program strategis nasional kan nggak bisa disentuh. Saya nggak yakin KPK diizinkan gitu ya untuk mengusut korupsi di MBG gitu. Paling kan kemarin memberikan rekomendasi. Harusnya kan karena di depan mata semua publik udah minta kapan ditangkap nih baru rekomendasi gitu ya. Jadi kejaksaan dengan gagah berani menangkap menteri level pejabat tinggi. Tapi pegawai BKN aja nggak mampu kejaksaan. Nggak boleh kejaksaan agung. Keracunan apa ini? Nggak bisa, itu untouchable makanya. Makanya itu menjelaskan bahwa ini berada di bawah eksekutif, berada di bawah kontrol kekuasaan. Secara politik begitu ya? Iya. Penjelasannya. Wah, berat sekali Mas. Gimana kalau kita ngopi dulu? Wah, terima kasih. Ini urusan makin banyak ini. Mas, kalau ngomong-ngomong soal ini kan bisa dikatakan ini setback ke belakang sebelum setelah capaian reformasi kita udah lumayan maju ya. Pengadaan barang sudah ada aturannya, terus meritokrasi di otonomi daerah sudah diatur lebih baik. Otonomi daerah juga udah mulai ini. Terus ini mulai ada naga-naganya, militer juga mulai masuk di sipil. Kembali ke dui fungsi militer ada dui fungsinya sudah mulai memiliki kekuatan. Misalnya kemarin kan di rapatnya membahas Kopdes itu kan disebutkan bahwa kontraktor untuk pengadaan koperasi merah Kopdes itu kan banyak melibatkan angkatan darat kan ya. Iya. Dan itu memang kalau kita lihat di lapangan memang angkatan darat banyak menjaga pembangunan koperasi itu dan terlibat di situ dan terlibat. Nah, ini bisa dikatakan dui fungsi mengarah ke sana ya Mas. Kembali ke masa Orde Baru sebetulnya. Jadi entah mengapa saya juga ini apakah teman-teman di TNI kekurangan gaji, kekurangan ini sehingga kemudian harus keluar dari baraknya untuk masuk ke wilayah sipil yang membutuhkan sebenarnya keterampilan khusus, kecakapan khusus yang dibangun bertahun-tahun ya. Karena mohon maaf teman-teman tentara ini kan dilatih untuk berperang ya. Dilatih untuk memegang senjata, bukan memegang skop, bukan memegang ini kan. Untuk membangun ini kan pertahanan, bukan bangun gedung koperasi gitu. Jadi itu pasti beda keterampilan gitu. Atau kemudian teman-teman di TNI kan dilatih untuk mengelola pasukan, bukan mengelola perusahaan atau BUMN kan. Ini kan dua skill yang berbeda gitu. Nah, kalau kemudian tentara masuk ke situ gitu ya, itu kemudian menjadi persoalan, menjadi tanda tanya gitu. Dan nanti akan muncul pertanyaan. Saya khawatir sebetulnya tentara jika terlibat soal ini akan tergerus kepercayaan publiknya gitu. Selama ini sebelumnya ini kan lembaga yang dianggap dipercaya publik tinggi itu kan tentara. Mengapa? Karena tentara nggak ada di masyarakat. Dia dijauhkan dengan urusan sehari-hari.
Nah sekarang tentara terlibat dengan urusan sehari-hari dengan segala macam persoalannya dan dinilai oleh masyarakat. Ini di desa misalnya, kalau tentara ngurusi koperasi Merah Putih dan koperasinya gagal, desa terjerat hutang, yang salah siapa? Halnya adalah tentara, karena dia terlibat di situ gitu. Kalau dulu kan nggak terlibat sama sekali urusan duniawi lah seperti itu. Makanya kan beberapa tahun belakangan kan kepercayaan publik terhadap tentara itu kan paling tinggi kan. Paling tinggi karena memang nggak terlibat dengan berbagai urusan sehari-hari ini. Iya. Yang itu membutuhkan keterampilan, membutuhkan pelatihan panjang, pengalaman gitu ya. Nah itu kan tidak dimiliki teman-teman tentara. Yang dilatih memang untuk berperang gitu ya, untuk menjaga pertahanan. Bukan untuk ngurus tambang, bukan untuk ngurus koperasi, bukan untuk ngurus perusahaan seperti BUMN gitu. Itu berbeda gitu ya ini. Artinya dalam jangka panjang ini kalau ini berlanjut, ini bisa ada masalah. Berdampak pada banyak hal. Pertama dari sisi pertahanan kita. Ya, karena tentaranya ditinggalkan kan. Iya. Bukan ditinggalkan sebenarnya, mungkin berkurang lah konsentrasinya. Konsentrasinya berkurang. Tentara tidak ngomong lagi soal pertahanan, strategi pertahanan, strategi perang. Ngomongnya soal perkebunan, tambang atau ini kan, bisnis-bisnis yang lain. Ketahanan pangan. Pangan, food estate gitu ya. Tentara ini kan sekarang berperang dengan teknologi kan. Fokusnya dia bagaimana dia menciptakan kayak drone terbaru. Betul. Bagaimana mengantisipasi drone, bagaimana menciptakan kapal-kapal atau pesawat terbang mengoperasikan. Bukan tanaman. Mohon maaf. Itu sepertinya kalau nanam tanaman itu tentara-tentara yang mungkin pada masa dulu gitu ya, bukan hari ini kalau ngurusi pangan gitu ya. Nah, itu yang kemudian mengalihkan konsentrasi dan perhatian tentara TNI kita dari urusan pertahanan ke urusan yang lainnya di luar bidangnya. Kemudian yang kedua, bidang yang diurus juga belum tentu berjalan dengan baik. Mohon maaf kalau bisa dicek lagi itu food estate ini kan, kalau media boleh memberitakan terbuka itu berhasil atau tidak. Berhasil apa tidak, jangan lebih banyak kegagalannya daripada keberhasilannya gitu. Itu yang juga menjadi persoalan. Atau kemudian itu juga bisa mengacak-acak sistem yang sudah ada. Seperti katakanlah waktu itu untuk membangun food estate di Papua, di Merauke, tiba-tiba sudah banyak muncul ekskavator. Ekskavator. Yang dari pengusaha yang masuk ke situ, yang menyumbang. Bukan menyumbang sih, mengirim ekskavator ke sana, impor dari China langsung menggerakkan di sana untuk food estate. Ternyata belakangan bisa direimburse pemerintah dengan, harusnya kalau pemerintah belanja itu kan ada perencanaan dulu, tender terbuka, ya baru kemudian barangnya nyampe. Ini barangnya nyampe dibalik nih, barangnya nyampe, gitu ya, tanpa tender, harus di sana, lalu kemudian reimburse. Jadi merusak sistem pengadaan barang dan jasa. Kayaknya sistem itu udah nggak ada zamannya MBG. Kalau iya itu merusak sistem semuanya. Itu gitu. Sistem betul itu. Ini nggak ada undang-undangnya mas kan? Nggak ada undang-undangnya. Nggak ada undang-undang itu kan apa ya, kesepakatan antara pemerintah dan DPR nih. Dan diterjemahkan dalam aturan-aturan detailnya. Kan sebelum undang-undang ada apa namanya akademisi dia naskah akademik yang didiskusikan terbuka. Didiskusikan terbuka dulu, terus dibantah segala macam, supaya dapat semua aspirasi ditampung dan didiskusikan. Didefinisikan yang baik, tujuannya apa, tujuannya ini itu. Semua risiko dimitigasi. Semua risiko dimitigasi sejak di dalam perencanaan kan. Sekarang itu kalau ditelusuri itu akarnya diawali di revisi Undang-Undang KPK. Oh ya? 2019. Gimana? Maksudnya saya membayangkan Undang-Undang KPK itu dibahas, dikebut pada akhir periode pertama Jokowi. KPK sendiri waktu itu di bawah Agus Raharjo, Laude Sarip nggak pernah mendapatkan draftnya. Materinya DPR itu mana yang dibahas DPR yang pemerintah, nggak dikasih. Teman-teman aktivis ICW segala macam minta juga nggak ada, mana sih draftnya, nggak dikasih gitu ya. Tiba-tiba teman-teman lalu dari ketok mahasiswa demo, padahal udah diketok itu di tahun 2019, reformasi di korupsi. Demonstrasi itu membesar ketika muncul, padahal udah diketok gitu ya. Jadi yang kemudian kalau di istilah hukum itu menjadi legalisme otokratik gitu ya. Proses perumusan undang-undang yang dilakukan secara otoriter tanpa melibatkan partisipasi. Bahkan KPK yang undangnya direvisi tidak dilibatkan. Undang-undang KPK itu. Iya, dilibatkan. KPK-nya enggak KPK-nya dapat bahannya juga enggak, diundang juga tidak gitu ya. Waktu itu
dari pemerintah itu Yasona Lawli sebagai Kumham dengan DPR yang membahas itu gitu ya. KPK nggak dapat, masyarakat nggak dapat, wartawan nggak dapat, jadi nggak ini. Nah setelah itu diteruskan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Dikebut semuanya kan, iya, itu prosesnya kan tertutup. Revisi Undang-Undang MK. Itu ada 1000 berapa halaman dan simpang siur itu hari-hari terakhir. Draft-draftnya yang mana? Yang mana draftnya? Di pemerintah sendiri juga bingung. Ya, di DPR juga bingung. Ini yang mana, yang berapa halaman ini katanya? Itu praktek legalisme yang otokratik ya, yang otoriter itu di kalangan hukum menyebutnya itu otokratik legalisme. Nah ternyata praktek itu teruskan hingga sekarang. Itu masih ada undang-undangnya mas. Kalau yang itu. Oh ini malah nggak ada undang-undangnya. Ini nggak ada. Ya. Nggak ada undang-undang. Atau kemudian ini soal yang lagi rame ini kan. Teddy Buna. saya tidak masuk urusan personal, tapi pengangkatan dari perwira yang menjadi Seskap itu kan mestinya dia harus mengundurkan diri dari jabatannya, mengundurkan diri gitu ya, keluar pensiun dini dari militer seperti AHY lah. Iya. AHY maju Jakarta dia mengundurkan diri dari TNI, konsisten. Ini enggak gitu kan. Justru kemudian undang-undang yang lainnya aturannya menyesuaikan, dia di-upgrade pangkatnya. Melewati berapa angkatan itu dan itu pasti akan merusak sistem di dalam TNI AD sendiri gitu ya. Sampai kemarin kan beredar meme Kasat apa ya Panglima atau siapa yang sampai begini. Oh iya ya kan memang semua menteri, semua pejabat sekarang harus melalui Seskap tadi itu kan. Dan itu merusak ini kan sistem baik di pemerintahan, di tentara sendiri gitu ya. Ini menjadi persoalan gitu ya. Itu tadi bahwa semua itu harus direncanakan dengan baik. Itu makanya kemudian demokrasi itu bukan, mohon maaf ya, banyak orang yang katanya demokrasi itu berisik lama. Iya, buat apa sih demokrasi? Nah ini nggak ada demokrasi ya kayak gini. Ada tadi itu karena nggak ada demokrasi sebetulnya. Contoh real gitu ya. Contoh real karena berbagai aturan yang diterabas. MBG itu contoh nggak ada demokrasi gitu ya. Karena tanpa undang-undang, lalu kemudian jalan proyeknya, food tested juga tanpa demokrasi itu. Jadi demokrasi itu, sabarlah dengan demokrasi karena keramaian, keributan itu proses untuk agar semua orang didengar, agar semua masalah dimitigasi sejak awal, diantisipasi sejak awal, agar semua persoalan sudah diketahui dan diperkirakan masalahnya di mana, persoalannya di mana, sehingga ketika dilaksanakan dia ini. Jadi ingat kalau di banyak kebijakan kemarin ributnya kan saat awal pembahasan, begitu udah jalan aja smooth karena memang sudah didiskusikan di awal, sudah direncanakan. Nah, ini makanya ini pelajaran dasar kepada banyak pemirsa kita yang kemarin ini meragukan demokrasi ya. Demokrasi itu ramai di awal tapi tenang di akhir karena semua jalan, semua sudah diakomodir. Kalau tanpa demokrasi diam di depan, kita nggak tahu apa-apa. Ketika pelaksanaannya pada ribut. Ini menarik ini mas, penjelasan ini soal demokrasi. Saya dari dulu tuh nyari apa kata-kata yang sederhana untuk jelasin demokrasi itu ya gitu. Dengan demokrasi gitu. Dulu ini konteksnya dana desa. Kepala daerah dimobilisasi ke Jakarta, saya ngerti lah. Mungkin ada Budiman Sujatmiko segala macam mimpin demo, saya masih ingat. Atau dulu ada persetujuan kepala daerah, ribut rame. Tapi setelah dana desa turun, diketok, berjalan, semua senang ya. Desa hidup, ada banyak kegiatan gitu. Korupsi juga ada, pasti ada gitu. Tapi itu semua ada mekanisme untuk menyelesaikan itu. Tetapi sekarang ini tanpa undang-undang, tiba-tiba dana desa udah dipotong. Kita nggak tahu, tiba-tiba desa hari ini sudah berhutang. Dijaminkan untuk operasi dan kemudian masyarakat kayak tahu menau. Betul. Ini ada dampak nggak ada demokrasi. Gitu tiba-tiba pokoknya di jalan di desa itu sekarang nggak ada pemeliharaan jalan, nggak ada pembangunan apa baru, nggak ada irigasi perbaikan, jalan desa. Itu karena tanpa demokrasi. Tanpa demokrasi itu dampak dari nggak ada demokrasi. Betul. Jadi demokrasi itu sebenarnya istilah gampangnya itu kan sering kita dengar. If you fail to plan, you plan to fail. Ya, gitu ya. Jadi kalau gagal buat perencanaan, ya merencanakan untuk gagal, gitu ya.
Jadi ribut di awal karena semua ingin bicara, ingin didengar, ingin idenya dijalankan. Tapi begitu semua disepakati, ya udah jalan gitu. Dan ini semuanya yang tadi kita bicarakan ini kan bicara masalah-masalah ini kan masalah-masalah yang lahir tanpa melewati jalur yang demokratis. Proses demokrasi. Proses demokrasi. Seperti tadi pengadaan barang dan jasa. Tiba-tiba aja dipotong-potong semua tanpa melalui prosedur. Dampaknya apa? Pasti ini bom waktu ini. Betul. Bom waktu. Ada banyak persoalan ini ketika ini ada peluang pasti akan dipersoalkan. Saya sedikit banyak kan begini Mas ya. Saya ini kader NU. Melihat pendidikan itu kan nggak merata sehingga warga NU atau kiai-kiai itu bikin lembaga pendidikan. Iya. Lama sekali pendidikan itu, banyak sekali jumlahnya. Membangun. Menyediakan dan murah loh. Yang murah-murah. Orang karena miskin untuk menjangkau itu ada yang gratis bahkan itu kan. Nah, itu aja kita itu berusaha untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah dengan cara yang demokratis, akhirnya diketoklah undang-undang pesantren. Meskipun akhirnya sampai sekarang itu tidak ada anggaran yang disebut berapa yang dialirkan melalui itu untuk pesantren. Ya kan? Tiba-tiba ada aliran dana 280 triliun lebih tanpa undang-undang lewat MBG. Belum lagi proyek ini, sekolah-sekolah ini. Sekolah rakyat, sekolah Garuda. Tiba-tiba ini kan sekolah ada di bawah Kementerian Sosial. Ini bikin sekolah. Loh, yang pesantren-pesantren ini mohon maaf sudah eksis puluhan ratusan tahun. Daripada bikin yang baru dari nol, kenapa yang sudah eksis ratusan tahun, puluhan tahun nggak dibantu? Nggak disupport. Kan tinggal dihitung, bikin mekanismenya saja lah gitu ya. Karena sekolah rakyat itu apa? Orang miskin. Memang pesantren siapa? Kere Mas. Nah ya kan sebagian besar tuh orang miskin. Kenapa yang inisiatif ada nggak di ini gitu ya? Untuk yang pintar-pintar gitu kan, sekolah Garuda misalnya. Nah kan ada pesantren kayak Gontor, mohon maaf, itu pesantren bagus kan? Bagus. Gontor itu bagus. Dan ada berapa yang seperti Gontor kan mesti. Kenapa enggak itu diberdayakan? Diekspan aja gitu. Daripada bikin yang sesuatu yang baru gitu kan. Resiko gagalnya besar. Resiko gagalnya. Mending kan didorong kan Gontor dikasih subsidi, tolonglah jangan di Ponorogo aja, bikin di tempat lain gitu ya. Kan lebih mudah. Dinegarakan dalam tanda kutip kalau emang harus agar bisa katakan nembus universitas terbaik di dunia. Daripada nol, dari mulai dari nol kan mulai bangun gedung baru, rekrutmen guru baru, itu kurikulum baru kan penuh ketidakpastian. Mensos itu babak belur di situ itu. Ya kan bukan kapasitasnya ngurusi itu. Dia Mensos itu mendistribusikan, birokrasinya itu kan mendistribusikan bantuan. Menentukan siapa yang miskin. Ya, dan distribusinya yang terbaik lewat apa? Bukan dari siapa guru terbaik. Jadi bagaimana bikin sekolah, teman-teman? Iki piye toh saiki kok tiba-tiba ada sekolah di banyak Mensos kan? Nah, Kita punya Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama yang ngurus pendidikan. Terus anak sekolah ngisor Mensos iki piye? Ya itu maksudnya bukan apa-apa itu kan, tapi yang jadi persoalan kan menafikan atau mengabaikan inisiatif masyarakat yang sudah ada. Oke Mas, ini kita panjang sekali diskusinya ya. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari situasi yang berkembang ini Mas? Tentu ini ya. Bisa nggak kita katakan misalnya, ini demokrasi udah setback entah berapa tahun ke belakang. Kemunduran. Iya ini yang menurut saya ini. Jadi karena audionya ini teman-temannya Rozali ini, teman-teman NU ini kan, berarti tentu kita mengharapkan teman-teman NU ya berdiri di depan lah bersama-sama mengembalikan demokrasi tadi. Jadi bicara demokrasi ini bukan cuma ngomong DPR dan politisi ya. Bicara demokrasi itu bagaimana pesantren itu dapat bantuan dari negara agar makin besar. Bicara demokrasi hari ini bagaimana yang harusnya anggaran sekolah Garuda itu harusnya bukan sekolah Garuda tapi ada Gontor bukan cuma di Ponorogo, di kota-kota yang lain gitu ya. Jadi itu bicara demokrasi. Bicara demokrasi itu bagaimana kemudian dana desa nggak tiba-tiba diambil direncanakan dari Jakarta gitu ya. Bicara demokrasi itulah bagaimana jalan desa itu bisa diperbaiki. Bagaimana kemudian masyarakat miskin di desa itu dapat bantuan. Kan yang tahu kan kepala desa, Pak RT RW di level itu ya. Mana tahu orang Jakarta ada mata air yang harus dijaga di desa. Ya nggak tahu. Urusan pertanian segala macam infrastruktur.
saluran perairan kan yang tahu cuma kepala desa. Jakarta nggak ngerti. Orang-orang di kampungku ini kan sudah mau pemilihan desa itu Mas. Cerita. Aduh ini kayaknya pemilihan desa nggak akan seru lagi ini katanya. Kenapa? Sekarang kan duitnya dari yang 1 miliar tinggal 300 juta. Udah diambil dari pusat, dari Jakarta. Udah diambil pusat lagi. Wih. Iya, ya sebetulnya kalau tidak seru berarti masyarakat tidak berpartisipasi lagi. Iya, nggak ada partisipasi. Lu buat apa bikin bangunan, bikin koperasi kalau masyarakatnya tidak berpartisipasi? Dulu gitu. itu ada dana desa agak banyak itu sehingga banyak lulusan S1 itu pulang ke kampung. Pulang kampung. Membangun ada desa. insentif untuk pulang kampung. Sekarang kalau sudah tinggal segitu udah berat itu untuk pembangunan itu di desa. Iya, terutama saya tidak mengikuti detail, tapi dana desa itu kan sebagian untuk infrastruktur di desa ya, jalan-jalan desa gitu ya. Tentu ada, saya nggak tahu apakah bisa untuk bantuan sosial, untuk segala macam itu mesti pertanian segala macam itu kan ada kontribusi desa gitu ya, fasilitas desa. Iya, gitu iya. Kan yang lagi rame kan lapangan bola kemarin diambil alih untuk operasi. Yang buat banyak yang marah gitu ya. Betul. Itu akibat nggak ada demokrasi. Nggak ada demokrasi. Aset bisa diambil dari Jakarta yang nggak tahu loh lokasinya di desa seperti apa gitu ya. Ini bahaya nggak Mas ke depannya ini Mas? Bahaya karena ini saya melihat jangka panjangnya ini keutuhan NKRI sebetulnya. Saya khawatirnya ini karena otonomi daerah diambil dikurangi gitu ya. Karena yang belajar dari kasus yang sebelumnya bapaknya Pak Prabowo juga kan termasuk itu Pak Sumitro. Itu kan PRRI Permesta. Urusan pusat dan daerah. Itu urusan ketegangan pusat. Kalau hari ini bicara soal transfer ke daerah itu yang dipotong. Kan itu sebetulnya persoalan mendasarnya. Gitu ya. Yang memicu konflik terbuka dan kemudian konflik bersenjata gitu ya. Nah, saya takut itu terjadi. Makanya itu mesti diselesaikan lah, itu transfer ke daerah itu mesti dikembalikan gitu, diberikan kepercayaan sepenuhnya kepada daerah gitu. Kita tahu memang ada banyak persoalan di semua daerah, tapi pusat juga banyak persoalan. Hari ini memang bukan persoalan pusat ini MBG segala macam, ya sama masalahnya dengan daerah juga sebetulnya. Pusat nggak lebih baik juga dengan daerah gitu ya. Jadi menurut saya dikembalikanlah itu otonomi daerah, otonomi desa, dana desa gitu ya. Dihentikan program-program. Kalau program populis dampaknya ke ekonomi ya. Yeah. Banyak pengamat ekonomi sudah mengkhawatirkan kondisi ekonomi ya, karena program populis itu mengambil fiskal kita dan pemerintah kekurangan uang karena realokasi anggaran ini, pemotongan anggaran transfer ke daerah itu berdampak kemudian melemahnya ekonomi. Pajaknya menurun, sumbangan penerimaan dari pajak menurun dan itu membuat belanja pemerintah terbatas. Pemerintah mau akhirnya berpaling kepada menerbitin surat utang, berutang, tetapi lembaga pemeringkat kita awal ngomong tadi semakin melihat semakin berisiko sehingga bunganya makin mahal gitu ya. Masih ada yang memberikan utang tapi ongkos bunganya makin naik gitu karena risikonya meningkat. Kalau makin kesini makin nggak punya duit, pemerintah. Ya kalau nggak punya duit ya banyak pelayanan publik yang tidak bisa diselenggarakan dengan baik ya, nggak bisa. Sudah terjadi kan, beberapa daerah P3K kan dihentikan. Iya, kemarin kan Tempo itu juga ngerilis yang campak itu diantaranya karena insentif kesehatan itu berkurang sehingga petugas kesehatan di daerah sudah nggak punya operasional untuk keliling ya nggak ada, udah berdampak ke pelayanan publik. Kan 30-an triliun atau berapa itu dananya kesehatan yang ke MBG itu. Ya diambil, jadi ya berdampaknya sampai ke situ. Kesehatan, pendidikan sudah mulai kan, pasti, Mas. P3K, guru-guru honor P3K. Di sini 2 kali guru P3K mau nangis itu. Iya. Mana katanya? Ya Allah, dia sampai kan ada namanya Reza Sudrajat, teman kita Karawang itu yang ngelaporkan ke MK. Iya. Dia saking frustasinya itu karena teman-temannya atau guru-guru yang lain itu nggak berani, dia memperjuangkan nasib mereka. Dia merasa masa depannya ini gimana sebagai guru ini, karirnya gitu. Ya udahlah saya berjuang sampai dia bilang, kan dia dapat omongan dari sekolah, dari kanan kiri. Ya kalau harus karir saya berakhir gara-gara ini saya ambil resiko itu. Udah gajinya 400, itu 500. Dihentikan lagi. Jadi itu pelayanan ya udah kita rasakan, pelayanan kesehatan, pendidikan terdampak.
Ya, kalau pendidikan pasti sangat kerasa 47% kalau nggak salah dari Ya, total berkurang. itu yang berkurang. Wah, oke Mas. Banyak sekali masalahnya dan semoga pemerintah dengar lah. Kayaknya nggak pasti disimpulkan, udah banyak yang kita bicarakan kan Mas. Udah banyak banget, demokrasinya terganggu, otonominya kemana-mana, ini banyak kebijakan yang diambil tanpa proses demokrasi itu. Dan mungkin kalau ini terjadi beneran terjadi seterusnya, kalau kita harus mengulang lagi, kan kalau jalurnya reformasi kan kalau sampai menguat, ada difungsi lagi, meritokrasinya nggak jalan, pemerintahan kebijakan diambil secara tidak demokratis, kita kan kemungkinan besar akan mengulangi jalan reformasi lagi, Mas. Capek sekali itu. Ya bagaimana lagi? Ya itu perjalanan keniscayaan sejarah yang seringkali tidak bisa, yang kita hanya merespon saja gitu. Iya. Itu kan sudah kita sampaikan, ini sebenarnya kekhawatiran kita kan. Tadi saya sampaikan kekhawatiran saya soal relasi pusat dan daerah gitu ya. Ini kan tapi ya mudah-mudahan didengar. Tapi kalau nggak berubah ya minimal kita sudah mengingatkan itu ada potensi persoalan di desa yang semakin melemah, dan kesehatan pendidikan sudah banyak kasusnya gitu ya. Nah, ya itu kan sebetulnya banyak teman-teman ekonomi memperingatkan dampak dari MBG, dampak dari program-program seperti food estate, koperasi itu sampai ke terkait dengan nilai rupiah yang semakin melemah. Sebentar lagi kalau terus melemah, ini berarti harga-harga barang akan naik. Jadi karena ada komponen impornya, lalu kemudian inflasi, harga-harga akan naik gitu ya. Itu risiko yang sudah kita ingatkan gitu ya, diingatkan oleh para pengamat di berbagai bidang. Tapi responnya kita ini inflasi pengamat kan? Ya kira-kira seperti itu. Dampak dari absennya demokrasi, nggak ada lagi meritokrasi. Iya. Ya belum pantas dia di posisi itu, mohon maaf ya. Belum cukup pengalamannya, pengetahuannya. Belum, jauh belum. Dan ya di antaranya juga kita kehilangan fungsi DPR kan untuk mengawasi pemerintah, untuk jadi partner, mempertanyakan kebijakannya kok begini, ini anggarannya buat apa gitu. Ya namanya backing vokal ya, bukan vokalis utama ya. Backing vokal. Nunggu vokalis utamanya bilang apa baru baru muncul suaranya. Siap. Mas, terima kasih Mas atas kehadirannya, ngobrol-ngobrolnya. Saya yakin ini bermanfaat, tinggal pemerintah mau ngambil atau enggak. Tugas kita sampai di sini. Ya. Kita ketemu di episode selanjutnya teman-teman, untuk ngebahas isu publik yang berdampak kepada kita secara langsung, dan biar kita punya insight apa yang harus kita lakukan ke depannya. Dan catatan dari diskusi kita, ini kita nggak bisa ngebiarin hal-hal ini terus berlanjut, karena kalau mengental seperti misalnya Orde Baru, kita butuh puluhan tahun untuk mengembalikan ke iklim yang sangat demokratis lagi. Jadi kita harus melakukan perlawanan sejak sekarang, baik melalui opini, melalui ngomong seperti ini, mengkritik, dan seterusnya. Kita ketemu di episode mendatang. Assalamualaikum.